Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin akan lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like-nya. Oke, lanjutkan saja ceritanya. Bab 2416 sampai bab 2420. Saat pil pembentukan kembali dimasukkan ke dalam mulut Li Yalin, Ye Chen bisa merasakan tubuh Li Yalin hampir diselimuti oleh aura yang kuat. Kemudian, energi spiritual ini mulai membentuk kembali tubuhnya. Meskipun tubuh Li Yalin dibungkus dengan pakaian pembekuan khusus dan perubahan di dalam pakaian pembekuan tidak terlihat sama sekali, Ye Chen dapat merasakan bahwa tubuh Li Yalin yang penuh teka-teki dengan cepat mengatur ulang dengan kecepatan yang luar biasa. Organ pertama Li Yalin yang pulih adalah jantungnya. Jantungnya yang hampir patah kini telah pulih sepenuhnya, dan kemudian mulai berdetak kembali. Namun saat ini, tidak ada darah di pembuluh darah di tubuhnya, dan digantikan oleh cairan pelindung kriogenik. Namun, di bawah pengaruh pil remodeling, organ hematopoietik di tubuhnya mulai pulih satu persatu, dan kemudian sejumlah besar darah segar terus diproduksi, sedangkan cairan pelindung kriogenik asli langsung dikeluarkan oleh tekanan segar, darah in vivo. Kemudian, tubuhnya mulai kembali ke suhunya sendiri, dan pada saat yang sama, semua luka di permukaannya mulai sembuh secepat mungkin. Orang lain tidak bisa melihat perubahan pada Li Yalin. Mereka hanya menyadari bahwa kulit Li Yalin sepertinya mulai berubah dari pucat menjadi sedikit berdarah. Tapi Ye Chen melihat semua perubahan pada Li Yalin, dan tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Pil pembentuk kembali benar-benar layak untuk kata pembentukan kembali, seperti kaca yang jatuh dari ketinggian dan hancur berkeping-keping. Jika hanya merekatkan kembali setiap pecahan kaca yang sudah pasti bukan renovasi, hanya jika sudah benar-benar dikembalikan seperti semula sebelum pecah, tanpa retak atau bekas, barulah bisa dianggap renovasi, dapat memperbaiki yang rusak bagian untukmu, dan itu dapat menumbuhkan kembali bagian yang hilang untukmu. Obat mujarab semacam ini sangat sombong. Pada saat ini, organ tubuh, anggota tubuh, dan bahkan darah Li Yalin telah kembali ke tingkat kesehatan yang lengkap saat darah terus diisi ulang hingga mencapai volume darah normal. Detak jantungnya menjadi semakin kuat. Pada saat yang sama, dia secara bertahap mendapatkan kembali kemampuannya untuk bernapas sendiri. Orang lain sudah bisa melihat naik turunnya dadanya dengan mata telanjang. Seluruh tubuh Fei Kexin seperti sambaran petir, dan dia berkata dengan ngeri, "Tuan Ye, Li Yalin benar-benar hidup." Ye Chen mengangguk dan berkata dengan ringan, "Sudah hampir waktunya untuk bangun." Jatuh, Li Yalin perlahan membuka matanya. Fei Kexin tanpa sadar mundur selangkah, jantungnya masih berdebar kencang seperti 1000 kuda. Meskipun dia menduga Ye Chen pasti punya cara untuk menghidupkan kembali Li Yalin, dia benar-benar tidak menyangka itu bisa begitu cepat dan sederhana. Hanya sebuah pil bisa menghidupkan kembali Li Yalin dalam waktu sesingkat itu. Tahukah Anda, pria ini berhari-hari berada dalam suhu rendah hampir minus 200 derajat. Apalagi menyadarkannya, butuh waktu beberapa jam hanya untuk mencairkannya. Bagaimana dia bisa hidup kembali hanya dengan mengatakan dia masih hidup? Hong Wu merasa lebih terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Brengsek. Apakah kamu masih hidup? Jerawat es besar tadi akan segera hidup." Li Yalin masih berkedip saat ini, karena miliknya saraf optik tidak dapat segera beradaptasi dengan cahaya yang kuat saat ini, dan matanya hanya terasa putih, dan dia tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Bagi Li Yalin, dia seperti mimpi yang tidak pernah berakhir. Jika dia diberitahu bahwa dia telah memimpikannya mimpi ini selama 100 tahun, dia tidak akan ragu, karena mimpi itu terlalu panjang. Dalam mimpi ini, kesadarannya menjadi semakin kacau. Dia semakin merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dunia seperti yang ada di film Inception, terus-menerus jatuh dalam berbagai mimpi. Semakin jauh dia jatuh, semakin jauh dia dari bangun. Terlebih lagi, semakin jauh Anda jatuh, semakin kabur perasaan Anda tentang waktu, seolah-olah garis waktu terus membesar. Di bawah perasaan kacau itu,
1 hari dalam keadaan koma sepertinya bukan lagi 1 hari atau 1 tahun, tetapi 1 abad itu begitu lama. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa dalam keadaan beku yang sangat dalam, meskipun otaknya masih mempertahankan vitalitasnya, otaknya juga memasuki kondisi metabolisme yang sangat lambat karena suhu yang sangat rendah. Pembekuan sendiri memperpanjang masa hidup tubuhnya. Tubuh manusia dalam keadaan seperti ini ibarat sepotong daging. Jika tidak dibekukan, paling lama 3 hari akan membusuk, tetapi jika dibekukan pada suhu yang sangat rendah, tidak akan rusak dalam 3, 30, atau 3 hari, bahkan 300 tahun, buruk. Garis waktu yang terbentang tak terhingga inilah yang membuat kesadarannya mendekati kekacauan. Meskipun dia membuka matanya saat ini, dia masih merasa seolah-olah dia masih dalam tidur tanpa akhir. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar suara seorang pria, Li Yalin, bisakah kamu melihatku dengan jelas sekarang? Li Yalin terkejut ketika mendengar suara itu. Aneh rasanya sudah lama tidak ada suara dalam mimpinya. Bahkan jika saya bermimpi tentang istri dan anak perempuan saya, atau almarhum ayah saya, adegan itu seperti film pantomim awal tanpa suara dan hanya gambar. Dan ini pertama kalinya dia mendengar suara yang nyata. Namun, suara ini sangat asing baginya. Yang lebih aneh lagi adalah meskipun suaranya asing, sepertinya ada keakraban yang tak terlukiskan di dalam ketidaktahuan tersebut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam di dalam hatinya. Aku pasti pernah mendengar suara ini di suatu tempat. Hanya saja, terlalu banyak waktu telah berlalu. Tiba-tiba, aku tidak ingat. Tetapi pada saat ini, penglihatannya mulai pulih secara bertahap. Di depan matanya, tidak ada lagi kecerahan pucat. Dia sudah bisa melihat tangki baja tahan karat yang menjulang tinggi, tampak menakutkan dan aneh. Kemudian, penglihatannya mulai menjadi lebih jelas, seolah kaca berkabut di kamar mandi tiba-tiba tertiup oleh udara panas dari pengering rambut. Saat ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa dia sedang berbaring di kolam yang lebih besar dari bak mandi. Dan ada seseorang berdiri di samping kolam, dia melihat dengan seksama, dan tiba-tiba seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Pada saat ini, sejumlah besar kenangan yang terlupakan mulai kembali dengan kecepatan cahaya. Kenangan pertama yang muncul kembali adalah ketika dia meninggalkan stadion dan hendak menemui istri dan putrinya. Dia ditembak mati oleh sekelompok gangster saat dia sampai di lift. Segera setelah itu, ingatan mulai berputar kembali dari momen ini. Dia memikirkan percakapannya dengan keluargaan, kekesalannya karena dipaksa pensiun dini, tentang banyak kasus pembunuhan termasuk Fei Haoyang. Lalu, dia tiba-tiba teringat wajah tampan Ye Chen. Segera, dia menatap Ye Chen dengan mata tercengang dan berseru, "Itu kamu? Aku ingat kamu. Kamu adalah staf di sekitar bintang wanita itu. Siapa nama bintang wanita itu? Oh, omong-omong, Gu Qiuyi, itu Gu Qiuyi. Hilangnya Fei Haoyang disebabkan oleh dia. Aku mengingatnya, pada hari Fei Haoyang menghilang, kamu bersama Gu Qiuyi itu." Ye Chen mengangguk dan tersenyum. "Ya, ini aku." Saat dia berkata, Ye Chen terkekeh dan berkata, "Ngomong-ngomong, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya bukan anggota staf di sekitar Gu Qiuyi. Nama keluarga saya adalah Ye, dan nama belakang saya adalah Chen." Ye Chen, Li Yalin mengerutkan kening dan berkata tanpa sadar, "Mengapa nama ini tampak familiar?" Ekspresi Ye Chen tegas dan dia berkata dengan keras, "Saya pikir Anda familiar karena Anda mendengarnya dari keluargaan. Benar, izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda secara mendalam. Nama ayah saya adalah Ye Changying, dan Anda harus mengenal ibu saya. Dia adalah putri tertua dari keluargaan, An Chengqi." "Apa, kamu adalah putra Chengqi ini? Bagaimana ini mungkin?" Ekspresi Li Yalin sangat ngeri ketika dia mendengar Ye Chen memperkenalkan dirinya. Dia ingat dengan jelas percakapannya dengan An Chongqiu belum lama ini. Saat itu kita sedang membicarakan tentang keluarga Tuan An dan saudara perempuan An Chongqiu.
An Chongqiu juga menyebutkan keponakannya yang tidak diketahui hidup dan matinya. Dia mengatakan bahwa seluruh keluarga An melakukan perjalanan hampir ke seluruh dunia untuk menemukannya. Namun, tidak peduli metode apapun yang mereka coba, mereka tidak dapat menemukan jejak keberadaannya. Bahkan banyak orang yang percaya bahwa dia pasti sudah mati, namun tulangnya tidak ditemukan. Namun keluarga An selalu merasa bahwa dia pasti masih tinggal di suatu tempat di dunia ini, namun mereka belum menemukannya. Namun Li Yalin tidak pernah membayangkan bahwa ketika dia kembali dari kematian, orang pertama yang dia lihat ketika dia membuka matanya akan mengaku sebagai putra An Chengqi. Hal ini membuat Li Yalin yang merupakan seorang polisi, yang pertama kali berpikir adalah mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Jadi dia menenangkan diri dan menganalisis, mengapa saya merasa bahwa saya harus mati? Saat itu, saya ingat begitu pintu lift terbuka, sekelompok pria bersenjata berpakaian hitam menembaki saya dari lift. Daya tembak para bajingan itu sangat kejam, dan hampir tidak ada keraguan. Sebelum saya kehilangan kesadaran, saya ingat bahwa saya ditembak setidaknya 20 atau 30 kali. Saya sudah mati. Bahkan reinkarnasi Daluo Jinxian tidak dapat menyelamatkan saya. Setelah mengatakan itu, dia melebarkan matanya dan berseru, "Sial! Apakah ini dunia setelah kematian?" Memikirkan hal ini, dia berkata tanpa berpikir, "Ternyata ini adalah keadaan setelah kematian, bahwa kamu selalu bermimpi, telah melayang-layang di berbagai lingkungan yang aneh. Lalu apa selanjutnya? Apakah dia akan bereinkarnasi dan memasuki reinkarnasi berikutnya?" Ye Chen tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Saya pikir Anda adalah polisi, itu semua materialisme. Saya tidak menyangka bahwa seorang detektif Tiongkok terkenal seperti Anda akan memiliki ide bodoh seperti itu." Saat dia berbicara, Ye Chen sedikit meninggikan suaranya dan berkata dengan keras, "Li Yalin, dengarkan baik-baik, kamu belum mati, ini aku, menyelamatkanmu." Li Yalin memandang Ye Chen, melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Saya baru saja mengatakannya, saya ditembak berkali-kali dan sudah mati, tidak ada yang bisa menyelamatkan saya. Jadi Anda pasti tidak benar. Saya telah menjadi polisi sepanjang hidup saya, jadi saya masih bisa memahami logika ini." Ye Chen berkata dengan ringan, "Ya, Anda ditembak berkali-kali, saya berada di tempat kejadian pada saat itu, dan organ dalammu pada dasarnya hancur berkeping-keping. Jika pecahan jaringan tubuh yang tertiup peluru disekop dan ditimbang, beratnya setidaknya 3 hingga 5 kilogram." Saat dia berkata itu, Ye Chen mengeluarkan ponselnya dan membukanya dari folder tersembunyi. Dia menemukan foto-foto yang telah diambilnya, menyerahkannya kepada Li Yalin, dan berkata dengan ringan, "Lihat, seperti inilah penampilanmu saat itu, Li." Yalin mengambil telepon dengan gugup, menunduk, dan terkejut dengan foto-foto itu. Dia telah menangani kasus selama bertahun-tahun dan telah menemukan banyak sekali mayat yang meninggal secara tragis. Tapi satu-satunya yang bisa dihancurkan oleh begitu banyak senjata dari jarak dekat adalah dirinya sendiri. Ketika dia melihat foto itu, dia semakin bingung dan berseru, "Sial, aku sudah menjadi seperti ini. Sekarang katakan padaku, aku belum mati. Apa menurutmu aku sebodoh itu?" Ye Chen menunjuk ke foto itu. Li Yalin menatap wajahnya yang datar dan berkata, "Ayo, lihat lebih dekat wajahmu. Apakah kamu menemukan sesuatu yang aneh?" Li Yalin menunduk dan melihat bahwa ekspresi kematiannya yang tragis penuh dengan rasa sakit dan keengganan. Dia berseru, "Apa yang aneh tentang ini? Apakah Anda bertanya mengapa saya terlihat begitu tidak mau?" Setelah mengatakan itu, sebelum Ye Chen bisa menjawab, Li Yalin berkata dengan marah, "Tentu saja saya tidak bersedia, saya baru saja menemukan ternyata aku putriku hamil, aku baru saja akan kembali dan menjalani kehidupan yang baik bersama mereka. Tapi aku terbunuh bahkan sebelum aku meninggalkan Jim. Jika itu kamu, maukah kamu melakukannya?" Ye Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan berkata, "Saya ingin." Anda lihat,
Meskipun tubuh Anda dipukuli hingga menjadi saringan, kepala Anda beruntung tidak terkena peluru. Jika peluru mengenai Tianling Gai Anda dan melumpuhkan otak Anda, maka kamu akan benar-benar mati. Li Yalin memandang Ye Chen dengan ekspresi bingung di wajahnya. Apa maksudmu? Ye Chen menunjuk ke tangki pembekuan yang menjulang tinggi dan tersenyum dengan tenang. Perhatikan baik-baik baja tahan karat itu tank di sekitarmu. Ini digunakan untuk membekukan manusia. Kamu harus fokus pada tangki nomor 7 di sini. Karena kamu telah dibekukan di tangki ini sebelum kamu bangun. Li Yalin tertegun tak bisa berkata-kata oleh tangki baja tahan karat di depannya. Dia bingung. Bertanya, membekukan, apa maksudnya? Ye Chen tersenyum dan berkata, pertama-tama, Anda beruntung. Ketika Anda diserang, ada begitu banyak tentara yang mati di sisi lain, tapi tidak ada yang menembak kepalamu. Jadi otakmu selamat. Saat dia berbicara, Ye Chen menunjuk ke Fei Kexin di belakangnya, dan berkata, kedua, Anda harus berterima kasih kepada Nona Fei. Jika dia tidak membawa Anda ke titik beku tengah rumah Fei untuk membekukanmu, aku khawatir mayatmu sudah membusuk. Li Yalin kemudian memperhatikan ada beberapa orang berdiri di belakang Ye Chen. Salah satunya adalah Fei Kexin dari keluarga Fei. Li Yalin tiba-tiba tersentak, menatap Ye Chen tercengang, dan bertanya, tapi ini tidak cukup untuk membuatku hidupkan. Dari sudut pandang ilmiah, tidak ada yang bisa menyembuhkan lukaku. Apalagi apa itu terlebih lagi. Saya belum pernah mendengar bahwa komunitas ilmiah dapat mencairkan dan menghidupkan kembali orang yang dibekukan secara normal. Mereka selalu membekukannya terlebih dahulu dan memberitahu kami apakah mereka dapat dicairkan nanti. Saat dia berkata, dia tiba-tiba menyadari, oh, saya mengerti. Saya menemukan jawabannya kali ini. Kemudian, dia berkata dengan penuh semangat, menurut apa yang baru saja Anda katakan, saya pasti masih dalam keadaan beku. Bukan, alasan mengapa saya masih sadar sekarang bukan karena manusia, masih ada jiwa setelah kematian. Tapi itu karena aku membeku, tapi otakku belum mati total. Jadi semuanya sekarang, termasuk kamu dan Nona Fei, harus dibayangkan oleh otakku di dalam toples besar itu. Setelah itu, dia menunjuk ke tangki besar nomor 7 dan berkata dengan tegas, aku yang sebenarnya, atau tubuhku yang beku, seharusnya masih berada di dalam tangki besar itu. Kan? Ye Chen mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak, menoleh untuk melihat pada Fei Kexin dan yang lainnya, dan bertanya, apakah ini begitu sulit untuk diterima? Setelah berbicara begitu banyak, dia masih tidak dapat membedakan antara fantasi dan kenyataan. Tanpa diduga, semua orang melihat wajah mereka. Dia mengangguk dengan bingung tapi tegas. Hongwu bergumam, Tuan Ye, jika itu saya mungkin tidak sebaik dia. Orang ini berbicara sedikit logis, dan dia terdengar lebih pintar dari saya. Sebagai pengamat, mereka semua merasakan ini dalam hati mereka. Hal ini sungguh luar biasa. Sebagai pengamat, tidak mungkin menerima semua itu dalam waktu sesingkat itu, apalagi sebagai pihak yang terlibat. Melihat tatapan kaget semua orang, Ye Chen berbalik tanpa daya, menatap Li Yalin, dan berkata dengan tenang, Li Yalin, jika Anda ingin berbicara tentang sains, mari kita bicarakan dari sudut pandang ilmiah. Apakah menurut Anda otak manusia akan kehilangan kemampuannya? Suplai darah setelah kehilangan suplai darahnya, berapa lama kamu bisa bertahan? Li Yalin berkata tanpa berpikir, 5 menit, paling lama 5 menit. Saya telah menjadi detektif polisi kriminal selama bertahun-tahun, dan saya dapat dianggap sebagai setengah dokter forensik. Jika otak manusia kekurangan oksigen selama lebih dari 5 menit, pada dasarnya akan menyebabkan kerusakan permanen. Jika cedera berlangsung lebih dari 5 menit, satu-satunya kemungkinan adalah kematian otak. Bahkan jika tubuh dihidupkan kembali dan detak jantung serta pernapasan pulih, mustahil bagi seseorang untuk bangun setelah kematian otak, yang umumnya terjadi dalam keadaan vegetatif. Ye Chen mengangguk dan berkata, pikirkanlah, Anda baru saja bertemu dengan para militan itu, dan kemudian Anda tertembak dan jatuh ke tanah.
meskipun saya bergerak sangat cepat pada saat itu, saya masih tidak dapat menghadapi para militan itu. Butuh 2 atau 3 menit, jadi setengah dari periode jendelamu telah berlalu. Dalam hal ini, bahkan jika saya memiliki lemari es di tangan dan dapat memasukkan Anda dengan mudah, otak Anda akan mendingin dari lebih dari 30 derajat Celcius menjadi ini juga memerlukan waktu-waktu yang lama untuk berada di bawah titik beku. Pada saat otak Anda benar-benar membeku, apalagi 5 menit, 15 menit mungkin telah berlalu, belum lagi. Pusat pembekuan ini berjarak lebih dari 100 km dari kota New York, bahkan sebuah helikopter akan membutuhkan waktu setengah jam untuk tiba. Jadi, meskipun kami dapat mengirimmu ke sana dan membekukanmu sesegera mungkin, otakmu sudah mati sebelum tiba di sini. Jadi bagaimana kamu masih bisa mempertahankan kesadaranmu saat ini? Kata-kata Ye Chen membuat Li Yalin kesurupan. Dia menemukan bahwa 2 asumsi sebelumnya agak bertentangan saat ini. Pertama-tama, jika semuanya nyata sekarang, maka itu tidak bisa menjelaskan bagaimana dia bisa bertahan hidup setelah dipukuli ke dalam saringan. Kedua, jika semuanya hanya kesadarannya sekarang, maka itu tidak bisa menjelaskan bagaimana otaknya sendiri bisa bertahan situasi. Lagi pula, ketika tubuh kehilangan kapasitas suplai darahnya, otak hanya dapat bertahan paling lama 5 menit. Dalam keadaan saat itu, mustahil baginya untuk mempertahankan kesadaran. Karena dia tidak dapat mempertahankan kesadaran, apa yang sedang terjadi sekarang? Melihat dia berpikir keras, Ye Chen berkata dengan tenang, biarkan saya memberitahu Anda bagaimana Anda bisa bertahan. Pada titik ini, Ye Chen berhenti sebentar dan kemudian berkata, setelah Anda ditembak hari itu, saya menggunakan metode saya. Metode ini menyelamatkan otak Anda dari kematian. Jadi kamu bisa dibawa ke sini untuk dibekukan dengan lancar. Li Yalin mau tidak mau bertanya, metodemu, metode apa? Ye Chen mendengus, apa metode spesifiknya? Kamu bisa tidak perlu tahu, Li. Yalin bertanya lagi, lalu bagaimana saya harus menjelaskan cedera saya? Bahkan jika Anda dapat menyelamatkan otak saya, bagaimana dengan tubuh saya? Ye Chen berkata dengan serius, ini adalah penghargaan dari pil pembentuk kembali. Khasiat obatnya tidak peduli seberapa besar kerusakan yang diderita tubuhmu, itu dapat membentuk kembali tubuhmu. Setelah mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, kamu dapat memeriksa dirimu sendiri untuk melihat apakah ada bekas luka. Li Yalin tanpa sadar merobek pakaian pelindung kriogenik di tubuhnya. Tubuhnya menunduk dan melihat tidak ada bekas luka di seluruh dadanya. Jadi, dia tidak bisa tidak bertanya, saya ditembak berkali-kali, bukankah saya memiliki bekas luka di tubuh saya? Iya. Ye Chen berkata dengan ringan, saya berkata, ini adalah penghargaan dari pil pembentuk kembali. Pil pembentuk ulang, Li Yalin awalnya tidak mempercayai hal misterius seperti itu. Tetapi dia tiba-tiba teringat percakapannya dengan An Chongqiu. Saat itu, An Chongqiu memberitahunya bahwa pada suatu lelang misterius, An Chongqiu menawarkan harga 300 miliar dolar AS untuk obat yang disebut pil peremajaan. Namun pada akhirnya ia ditolak oleh pihak lain. Seorang Chongqiu memberitahunya bahwa pil peremajaan tidak hanya dapat menyembuhkan segala jenis penyakit, tetapi bahkan dapat memperpanjang umur seseorang 10 atau 20 tahun. Pikiran pertama Li Yalin saat itu juga adalah tidak mempercayainya. Namun ketika An Chongqiu menjelaskannya secara detail, meski masih kaget, ia memilih untuk mempercayainya karena percaya pada teman lamanya. Saat ini, dia berpikir dalam hati, jika ada obat ajaib di dunia ini yang dapat membuat orang 20 tahun lebih muda, maka tidak akan sulit untuk menerima bahwa ada obat ajaib lain yang dapat membentuk kembali tubuh manusia. Dia berpikir di sini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, apakah pil yang kamu bicarakan sama dengan pil peremajaan legendaris? Ye Chen tersenyum, oh, jadi kamu pernah mendengar tentang pil peremajaan. Apakah kamu mendengarnya dari pamanku? Pamanmu? Li Yalin tertegun sejenak, lalu memikirkan perkenalan diri Ye Chen ketika dia baru saja bangun.
dan tiba-tiba menyadari, berseru, itu memang Chongqiu dan aku menyebutkannya. Ye Chen mengangguk dan bertanya sambil tersenyum, karena dia menyebutkan pil peremajaan kepadamu, dia pasti juga menyebutkan bahwa dia diusir oleh penyelenggara di lelang pil peremajaan, kan, Matali? Yalin melebar dan dia berseru, kamu. Bagaimana kamu tahu? Tentu saja aku tahu. Ye Chen tersenyum. Karena seperti pil pembentuk kembali, pil peremajaan juga milikku. Lelang itu, di balik layar aku adalah penyelenggara pelelangan, dan akulah yang mengusirnya di pelelangan. Li Yalin terkejut dan berseru, kamu tahu dia adalah pamanmu. Mengapa kamu mengusirnya? Ye Chen He berkata dengan tenang, ketika saya mengusirnya, saya tidak tahu identitas aslinya, dia menggunakan nama samaran pada saat itu. Setelah mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, namun, meskipun saya tahu dia adalah paman saya akan mengusirnya karena dia melanggar aturan yang saya tetapkan. Sebelum pelelangan dimulai, saya telah berulang kali menekankan bahwa siapapun yang meminum pil peremajaan, mereka harus meminumnya di tempat dan tidak boleh mengambilnya dari tempat kejadian. Tetapi dia memilih untuk dia ingin menggunakan uang untuk menantang peraturan saya. Jadi saya hanya bisa meminta orang untuk mengusirnya. Li Yalin tidak bisa menahan nafas dengan suara rendah. Jadi, saya benar-benar belum mati. Berpikir tentang hal ini, dia bertanya lagi, saya ada pertanyaan lain. Jika Anda benar-benar putra An Chengqi, maka Anda tahu identitas dan latar belakang Anda. Mengapa Anda tidak mengenali kakek nenek Anda dan keluarganya selama bertahun-tahun? Ye Chen tersenyum sedikit dan bertanya, apa? Kamu di sini apakah kamu masih mempertanyakan identitasku sekarang? Li Yalin perlahan duduk, menatap Ye Chen, dan berkata dengan serius, menurutku masalah ini terlalu aneh. Jika kamu benar-benar Ye Chen Chen, keluarga An telah melakukan yang terbaik. Aku tidak selalu bisa menemukanmu ketika aku mencarimu. Aku ingat kamu baru berusia 8 tahun ketika kamu menghilang. Tidak peduli seberapa cakapnya kamu tidak bisa lepas dari keluarga An. Cari pada usia 8 tahun. Ye Chen berkata dengan tenang. Dia tersenyum dan berkata, mereka tidak dapat menemukanku, bukan karena aku bersembunyi dengan baik, tetapi semua orang yang ingin menemukanku mengambil arah yang salah. Semua orang tahu bahwa aku menghilang di Jinling, dan mereka semua mengira aku sudah lama meninggalkan Jinling. Tapi mereka tidak tahu bahwa sebenarnya aku sudah berada di Jinling selama 20 tahun ke depan. Mungkin ini yang orang sebut kegelapan di bawah lampu. Setelah mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, mengenai mengapa kamu bertanya padaku barusan. Aku tidak ingin mengenali kakek nenekku. Jawabannya sebenarnya sangat sederhana. Karena aku tidak mau. Jangan mau, Li Yalin mengerutkan kening. Tetapi di dalam hatinya dia merasa tidak ada yang mengejutkan bahwa Ye Chen tidak mau. Lagi pula, dia telah mendengar An Chongqiu berkata, orang tua dari keluarga An tidak ramah kepada Ye berubah, dan bahkan bisa dikatakan meremehkannya. Jika dia adalah Ye Chen, kakeknya selalu meremehkan ayahnya, dan dia mungkin tidak ingin melihatnya. Pada saat ini, Li Yalin memikirkan sesuatu lagi dan bertanya dengan cepat, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu berada di tempat kejadian ketika sesuatu terjadi padaku. Maka kamu harus tahu bahwa kakek nenek dan keluargamu juga ada di tempat kejadian, dan sekelompok orang. Siapa yang membunuhku seharusnya aku hanya mengejar mereka. Bagaimana kabar mereka sekarang? Ye Chen berkata dengan tenang, aku menyelamatkan mereka, dan aku membunuh hampir semua pembunuh yang membunuhmu. Li Yalin menghela nafas lega dan bertanya lagi, Anjia apakah semuanya baik-baik saja? Ye Chen berkata dengan santai, semua orang yang bernama An baik-baik saja. Tetapi bibi ketiga saya bunuh diri dengan meminum racun karena dia satu kelompok dengan para pembunuh itu. Dan mereka semua adalah antek-antek sebuah organisasi misterius, Li. Yalin tertegun. Dia bertanya, apa yang kamu katakan? Ini, bagaimana ini mungkin? Meskipun latar belakang keluarga Dong Likin jauh lebih rendah daripada keluarga kakekmu,
Orang tuanya juga orang Amerika Tionghoa kaya yang sangat berkuasa, bernilai setidaknya puluhan miliar dolar. Sebagai satu-satunya putri keluarga dong, bagaimana dia bisa dikendalikan oleh organisasi misterius? Ye Chen berkata dengan ringan, bahkan jika keluarganya memiliki kekayaan bersih puluhan miliar dolar, dia mungkin hanya sarung tangan putih organisasi ini, atau bahkan hanya bidak catur, itu saja. Kekuatan organisasi ini mungkin jauh di luar imajinasi Anda. Setelah mengatakan itu, Ye Chen berhenti sebentar dan berkata, ini ceritanya panjang. Menurutku sebaiknya kamu ganti baju dulu, ayo ganti tempat, duduk dan ngobrol. Li Yalin juga merasa agak tidak senonoh baginya duduk di kolam kosong seperti ini. Jadi, dia bertanya dengan canggung, baiklah, apakah ada pakaian yang bisa kamu ganti untukku? Ye Chen melihat ke samping Fei Kexin dan berkata, Nona Fei, tolong bantu detektif Li menyelesaikan masalah ini. Ayo kita lakukan, Fei. Kexin mengangguk dan buru-buru berkata, ada banyak pakaian kerja untuk peneliti ilmiah di sini. Saya akan membantu Inspektur Li mendapatkan satu set. Ye Chen mengangguk dan berkata, oke, terima kasih atas kerja keras Anda, Nona Fei. Fei Kexin berbalik dan pergi, dan segera membawa kembali satu set pakaian kerja untuk Li Yalin. Setelah Li Yalin mengenakan pakaian kerja, dia mengikuti Ye Chen ke ruang tunggu sebelah. Ye Chen memberi Li Yalin sebotol air. Setelah meminumnya, dia tidak sabar untuk meminum seluruh botol air, lalu menyekanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, ya, Tuan Ye, terima kasih atas rahmat penyelamatan hidupmu. Saya, Li Yalin, tidak tahu harus berkata apa, tetapi karena Anda menyelamatkan hidup saya, jika Anda membutuhkan saya, Li Yalin, saya tidak akan pernah ragu untuk melakukan apapun di masa depan. Ye Chen mengangguk dan berkata, jangan katakan itu. Aku benar-benar membutuhkanmu untuk sesuatu. Li Yalin menundukkan tangannya dengan hormat, Tuan Ye, tolong beritahu aku. Ye Chen mengulurkan dua jari dan berkata dengan tenang, dua hal. Pertama, setelah kamu pergi dari sini, kamu tidak boleh menyebutkan kepada siapapun bahwa kamu telah bertemu denganku. Dan jika orang lain bertanya, terutama keluargaan, katakan saja kamu tidak tahu. Tetapi kamu diutus setelah kamu bangun, di pusat pembekuan keluarga Fei. Li Yalin terkejut. Bertanya, Tuan Ye, Anda menyelamatkan keluargaan, mengapa Anda belum mengenalinya? Ye Chen berkata dengan ringan, ini terkait dengan hal kedua yang saya ingin berbicara dengan Anda selanjutnya. Saya akan berbicara dengan Anda nanti. Anda dapat membicarakannya secara detail. Li Yalin mengangguk dan berkata dengan sakit kepala, Tuan Ye, jika keluargaan menemukan Nona Fei untuk menanyakan apa yang terjadi, bagaimana kamu akan menjelaskannya? Ye Chen berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang ini, aku akan mengaturnya sendiri. Oke. Rahasiakan saja dan jangan biarkan siapapun mengetahuinya, termasuk istri dan anak perempuanmu. Li Yalin setuju tanpa ragu-ragu dan berkata, jangan khawatir, Tuan Ye, saya tidak akan pernah memberitahu siapapun. Setelah itu, dia bertanya kepada Ye Chen, Tuan Ye, apa hal kedua? Ye Chen berkata, alasan mengapa saya tidak segera mengenali keluargaan adalah karena latar belakang para pembunuh ini sangat tidak biasa. Sejauh yang saya tahu, ini adalah organisasi misterius yang telah ada setidaknya selama 2 hingga 300 tahun atau bahkan lebih lama. Itu hanya membangkitkan tentara yang mati selama hampir 20 generasi. Sebelum saya mengetahui asal-usul mereka, saya tidak berencana menggunakan kebenaran untuk saat ini. Saya akan bertemu kakek nenek saya. Li Yalin bertanya dengan bingung. Organisasi misterius yang telah ada selama ratusan tahun? Saya telah menjadi polisi selama bertahun-tahun, dan saya belum pernah mendengar hal seperti itu. Ye Chen berkata, saya pernah mendengar bawahan lama ayah saya mengatakan itu ketika saya orang tuanya meninggal. Mereka dikepung oleh sekelompok orang mati. Setelah geng-geng ini berhasil,
Mereka semua menggigit mulutnya dan diracun dan mati di tempat. Caranya sama dengan geng orang mati yang saya temui di gym. Para sarjana setuju, meskipun 20 tahun telah berlalu sejak dua insiden ini. Tetapi mengingat pihak lain adalah organisasi yang telah berdiri selama ratusan tahun. Saya pikir kedua insiden ini mungkin dilakukan oleh kelompok orang yang sama. Li Yalin bertanya. Dengan rasa ingin tahu, Tuan Ye, bagaimana Anda tahu bahwa organisasi ini memiliki sejarah ratusan tahun? Ye Chen berkata, saya menangkap orang yang masih hidup dan menanyakan kepadanya beberapa informasi tentang tentara yang tewas. Saat dia mengatakan itu, Ye Chen memberitahu Li Yalin semua informasi yang dia dapatkan dari 547 saat itu. Setelah mendengar ini, Li Yalin sangat terkejut hingga dia tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Dia bergumam, dalam beberapa ratus tahun terakhir, banyak negara di dunia ini sudah tidak ada lagi, dan telah mengalami perang dan bencana global yang tak terhitung jumlahnya. Dua perang dunia dan flu Spanyol telah mempengaruhi seluruh dunia. Selain itu, Eropa telah berperang dalam jumlah yang tak terhitung jumlahnya, mulai dari Perang 7 Tahun hingga Perang Napoleon, Perang Perancis-Prusia, dan kemudian lahirnya dan disintegrasi Uni Soviet. Asia telah mengalami Perang Candu, Perang Rusia-Jepang, dan berdirinya Tiongkok baru. Amerika Serikat juga terlibat dalam Perang Saudara. Seluruh dunia berada dalam kekacauan selama 2 atau 300 tahun terakhir. Banyak negara dan rezim tidak mampu melindungi diri mereka sendiri. Bagaimana sebuah organisasi misterius bisa bertahan selama itu? Bertahun-tahun, Ye Chen berkata. Ini juga merupakan pertanyaan yang selalu membuat saya penasaran. Organisasi ini tidak hanya ada selama ratusan tahun, tetapi kekuatan mereka telah tumbuh dan berkembang selama beberapa ratus tahun terakhir. Perubahan besar dalam situasi internasional yang Anda sebutkan sepertinya tidak pernah ada hubungannya dengan itu. Inilah yang paling mengejutkan saya. Setelah mengatakan itu, Ye Chen memandang Li Yalin dan berkata, situasi Anda cukup istimewa. Kecuali untuk orang hidup yang kutinggalkan, semua orang di organisasi ini yang telah melihatmu semuanya kamu sudah mati. Dan kemunculanmu di tempat kejadian hari itu adalah peristiwa yang tidak disengaja. Dan itu pasti di luar rencana mereka yang telah ditentukan. Jadi aku percaya itu organisasi tidak akan memperhatikan Anda untuk saat ini. Dan Anda telah menjadi detektif selama bertahun-tahun. Pasti ada sesuatu yang luar biasa dalam pelacakan petunjuk. Jadi saya harap Anda dapat membantu saya menemukan petunjuk yang relevan tentang organisasi ini setelah kembali ke dunia nyata hidup. Li Yalin mengangguk dan berkata tanpa berpikir, ini tidak masalah. Tidak peduli itu karena pembayaran atas anugerah penyelamatan hidupmu, atau karena persahabatanku dengan keluargaan, aku akan melakukan yang terbaik. Saat dia berbicara, dia tidak bisa menahan nafas dan berkata, sayang sekali saya bukan lagi seorang detektif. Identitas. Jika saya masih memiliki tingkat identitas ini, sistem intelijen polisi dapat memberi saya banyak bantuan. Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata dengan sangat serius, jangan katakan Anda sudah pensiun sekarang. Meskipun Anda belum pensiun, periksa tolong jangan gunakan saluran intelijen di kepolisian Amerika untuk masalah ini. Bagaimanapun, ambang batas untuk polisi Amerika terlalu rendah. Bahkan Anjia dan yang lainnya dapat menyusup ke organisasi sebesar itu dan secara langsung mengubah informan menjadi sedangkan untuk menantu perempuan dari keluargaan. Saya yakin polisi Amerika, FBI, dan bahkan CIA memiliki mata-matanya sendiri. Setelah Anda menyelidiki mereka melalui saluran intelijen internal polisi, mereka pasti akan mengetahuinya sesegera mungkin, ya. Li Yalin mencibir dan menertawakan dirinya sendiri. Sejak kecelakaan Fei Haoyang, saya merasa penilaian saya tidak lagi seakurat sebelumnya. Setelah mengatakan itu, dia menatap Ye Chen dan berkata, masalah Fei Haoyang, seharusnya Tuan Ye yang melakukannya, kan? Ye Chen tidak menyembunyikan apapun, mengangguk dengan tenang dan berkata, ya, kejahatan orang-orang ini tidak terhitung banyaknya. Dan yang paling parah adalah mereka bahkan menargetkan orang-orang di sekitar saya.
tentu saja saya tidak akan membiarkannya pergi. Li Yalin mengangguk dan menghela nafas. Saya telah memikirkan yang mana tautan yang saya abaikan, tetapi saya tidak pernah menebaknya tentang Anda. Saat dia mengatakan itu, dia menertawakan dirinya sendiri dan dengan cepat menambahkan berkata, ngomong-ngomong, Tuan Ye, di mana orang yang Anda tangkap hidup-hidup sekarang? Saya ingin menemukannya kesempatan untuk bertemu dengannya dan melihat apakah saya dapat menanyakan detailnya. Ye Chen berkata, saya meminta orang-orang dari Istana Wanlong untuk membawanya ke Suriah. Selama periode ini, Anda dapat pulang untuk menemui istri dan anak perempuan Anda, dan kemudian pergi ke Suriah untuk menemuinya ketika waktunya tepat. Istana Wanlong, Li Yalin bertanya dengan heran, Tuan Ye bekerja sama dengan Istana Wanlong. Tidak ada kerjasama, Ye Chen berkata dengan tenang, tapi Istana Wanlong adalah milikku sekarang. Ketika Li Yalin mendengar ini, dia tertegun dan tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Karena karir sebelumnya, ia sangat akrab dengan Istana Wanlong. Bahkan ia mengetahui bahwa Istana Wanlong telah menginvestasikan sejumlah besar uang untuk membangun markas permanennya sendiri di Suriah. Bagi sebuah organisasi tentara bayaran, jika dapat memiliki basis permanen, pada dasarnya itu akan menjadi langkah besar di depan organisasi tentara bayaran serupa lainnya. Tentara bayaran lebih menjijikkan bagi lembaga penegak hukum di berbagai negara dibandingkan pasukan abu-abu seperti Hongwu. Sebagian besar organisasi tentara bayaran seperti tikus jalanan di berbagai negara di dunia. Mereka hanya dapat bertahan hidup secara rahasia dan tidak akan pernah berani menunjukkan tanda-tandanya secara terbuka kecuali organisasi tersebut dapat bekerja sama secara mendalam dengan pemerintah. Meskipun ada banyak organisasi tentara bayaran di Amerika Serikat, kecuali beberapa organisasi yang bekerja sama dengan Gedung Putih dan berfungsi sebagai umpan meriam bagi Gedung Putih, organisasi lainnya pada dasarnya diam-diam bersembunyi di Amerika Serikat. Kebanyakan dari mereka terdiri dari orang-orang Amerika, veteran. Agar tidak diserang oleh polisi di negaranya, dia hanya bisa menjalani kehidupan normal di negaranya sebagai tentara lajang, dan kemudian pergi ke luar negeri untuk menjalankan misi. Misalnya, beberapa organisasi tentara bayaran memiliki total lebih dari 100 orang. Setiap orang biasanya memiliki identitas dan pekerjaan penyamaran masing-masing, berpura-pura menjadi warga negara yang taat hukum, dan setelah menerima misi, mereka menyamar sebagai turis ketika meninggalkan negara tersebut. Meskipun tidak ilegal di negara ini, mereka adalah kombatan bersenjata, jadi mereka harus diawasi dengan ketat di negara ini, dan mereka pasti licik. Inilah yang membatasi perkembangan sebagian besar organisasi tentara bayaran. Tapi begitu organisasi tentara bayaran bisa secara terbuka memiliki basis permanennya sendiri, keadaannya akan sangat berbeda. Ketika Wanlongdian bekerja sama dengan Suriah, Chia menyelidiki alasannya dan bahkan ingin melakukan intervensi untuk mencegah Wanlongdian berkembang terlalu cepat di Suriah dan mempengaruhi seluruh industri tentara bayaran. Namun Suriah bertekad untuk bekerja sama dengan Wanlongdian. Konon hal itu juga terkait dengan Hamid, seorang oposisi yang sangat berpengaruh di Suriah. Tampaknya Wanlongdian, pasukan pemerintah Suriah, dan Hamid telah mencapai semacam kesepakatan. Ketika berita ini muncul, Chia segera menyimpulkan bahwa dalam 2 hingga 3 tahun ke depan, Wanlongdian akan menjadi organisasi tentara bayaran paling kuat di dunia. Sekarang, Ye Chen tiba-tiba berkata bahwa seluruh istana Wanlong adalah miliknya, yang sangat mengejutkan Li Yalin. Segera, Li Yalin tiba-tiba teringat sesuatu, dan dia berseru, Tuan Ye, saya ingat, ada berita sebelumnya bahwa istana Wanlong telah menaklukkan keluarga Ye di Yanjing. Mungkinkah Anda melepaskan semua ini, bom asap? Ya, Ye Chen berkata terus terang, sebelum musuh sebenarnya muncul, saya akan mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan kekuatan saya dan menunggu waktu saya. Jika dunia luar tahu bahwa istana Wanlong telah tunduk kepada keluarga Ye, masalah ini pasti akan menimbulkan keributan. Aku khawatir identitasku tidak bisa disembunyikan. Jadi daripada melakukan ini,
Lebih baik biarkan dunia luar berpikir bahwa keluarga Ye telah dimanipulasi oleh Istana Wanlong. Dan itu bahkan bukan apa-apa untuk ditakuti. Selama dunia luar tidak memperhatikan keluarga Ye, identitasku dapat terus disembunyikan. Li Yalin berkata dengan ringan. Dia mengangguk ringan dan berkata, sejak orang yang membunuh orang tuamu kembali lalu dan orang-orang yang mencoba membunuh kakek nenekmu beberapa hari yang lalu kemungkinan besar berasal dari organisasi yang sama, maka kamu harus tetap tenang dan menyembunyikan keunggulanmu sebanyak mungkin. Jika kamu masih tidak menyerah setelah 20 tahun, saya khawatir ada banyak rahasia di balik masalah ini. Jika mereka tahu bahwa Anda masih hidup, saya khawatir mereka akan segera menyerang Anda. Ya, Ye Chen berkata dengan ringan, saya tidak suka situasi di mana musuh berada dalam kegelapan dan kita dalam keadaan bersih. Memanfaatkan fakta bahwa musuh berada dalam kegelapan dan kita berada dalam kegelapan sekarang. Sangat penting untuk memanfaatkan waktu untuk menemukan lebih banyak petunjuk tentang mereka, Li Yalin berkata dengan tegas, jangan khawatir, Tuan Ye, saya akan pergi ke Surya sesegera mungkin untuk bertemu dengannya. Sampai jumpa hidup-hidup. Ye Chen melihat waktu itu dan berkata, oke, ini adalah dua hal yang saya butuhkan kamu harus melakukannya. Kamu bisa pergi dari sini sekarang. Setelah mengatakan itu, Ye Chen berkata lagi, benar, keluarga An belum meninggalkan New York baru-baru ini, mereka telah tinggal di gedung Anbang di Manhattan. Saya sarankan Anda pergi dan temui mereka dulu, karena mereka sangat peduli padamu, oke. Li Yalin berkata tanpa ragu, kalau begitu aku pergi dulu, temui mereka, karena dunia luar tidak tahu kalau aku ada di sana hari itu. Maka jika saya pergi ke gedung Anbang, meskipun pihak lain diam-diam memperhatikan situasi di gedung Anbang, mereka seharusnya tidak meragukan saya. Bagaimanapun, Paman Anda dan saya kami adalah teman baik selama bertahun-tahun, keluarga kami dan Anjiaye adalah teman keluarga. Jadi wajar saja bagiku untuk mengunjungi gedung Anbang. Ye Chen mengangguk dan berkata, mereka melihatku malam itu dan tahu bahwa kamu dibawa pergi oleh seseorang yang aku atur, tapi mereka mungkin tidak melakukannya. Mengharapkanmu kembali hidup-hidup setelah kamu bertemu. Kamu memberitahu mereka bahwa orang misterius memberimu pil dan menyelamatkanmu, lalu meminta Nona Fei untuk mengirimmu menemui mereka. Adapun misterinya kamu tidak tahu siapa orangnya adalah. Mereka pasti akan menghubungkan orang yang menyelamatkan Anda dengan orang yang menyelamatkan mereka. Biarkan mereka menebak sisanya. Oke, Tuan Ye, Li Yalin berkata dengan serius. Berkata, saya sudah menuliskannya. Ye Chen mengangguk. Membuka pintu, memanggil Fei Kexin, dan berkata, Nona Fei, tolong atur helikopter untuk membawa Inspektur Li secara pribadi ke gedung Anbang di Manhattan. Terakhir, lebih baik menghubungi paman saya terlebih dahulu dan beritahu dia bahwa Anda punya ada yang harus dilakukan dan Anda perlu mengunjunginya. Ketika saya menyelamatkan mereka hari itu, Andalah yang bertanggung jawab menangani dampak di tempat kejadian. Mereka pasti tidak akan terlalu mewaspadai Anda. Fei Kexin berkata dengan hormat, oke, Tuan. Iya, saya akan menghubungi keluarga An dan menyapa mereka. Saat ini, gedung Anbang di Manhattan. Keluarga An mengadakan pertemuan bersama untuk merangkum dan mendiskusikan situasi terkini dalam berbagai aspek. Gejala penyakit Alzheimer yang dialami Tuan An baru-baru ini semakin parah. Jadi setiap hari ketika dia bangun, wanita tua dan anak-anaknya harus menghabiskan waktu lama untuk menjelaskan situasi saat ini kepadanya. Untunglah lelaki tua itu juga datang ke sini dalam keadaan badai. Meski ia tidak memiliki ingatan langsung tentang apa yang terjadi hari itu, ia dapat langsung memahami situasi saat ini setelah mendengarkan penjelasan anak-anaknya. Sejak kecelakaan itu, keluarga An belum meninggalkan New York. Meski sudah mulai kembali menangani berbagai urusan keluarga, demi keselamatan, lelaki tua itu memutuskan untuk tidak meninggalkan gedung Anbang untuk sementara waktu. Paman Ye Chen, An Zaonan, selalu ingin pergi ke rumah kelahiran istrinya Dong Liqin untuk mencari tahu apa yang terjadi.
kekasih yang dikenalnya selama hampir 20 tahun ternyata adalah seorang pembunuh yang bersembunyi di kegelapan. Ini selalu sulit baginya untuk menerima, dan dia bahkan ingin mengikuti garis ini selidiki secara mendalam. Namun, anak buah keluarga An dengan cepat mengirimkan kembali berita bahwa semua orang di keluarga Dong menghilang dalam semalam, seolah-olah mereka telah menghilang dari dunia. Seorang Kai Feng menginstruksikan anak buahnya untuk memeriksa petunjuk tentang aset keluarga Dong. Setelah memeriksa beberapa hari, akhirnya mereka menemukan beberapa informasi. Jadi, An Kai Feng melaporkan kepada keluarganya. Setelah penyelidikan, orang-orang yang saya kirimkan menemukan bahwa perusahaan, ekuitas, hutang, dan semua real estate keluarga Dong telah dilikuidasi sebelum kejadian. Ada yang dijual, dan ada yang dijual. Hipotek, singkatnya, mereka mencoba yang terbaik untuk mengubah semua jenis aset menjadi uang. Seorang Zaonan dengan cepat bertanya, meskipun mereka menghilang, mereka selalu ingin mengambil uang itu, bukan? Ayo, jika Anda terus mencari uang, Anda selalu dapat menemukannya. Beberapa petunjuk. Seorang Kai Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, hal buruknya adalah keluarga Dong melikuidasi semua aset mereka senilai lebih dari 7 miliar dolar AS, dan mereka tidak mengambil 1 sen pun. Apa? Seorang Chong Qiu berseru, kamu tidak mengambilnya, bagaimana dengan uangnya? Seorang Kai Feng berkata, mereka membangun perwalian keluarga sebelum kejadian, tetapi mereka tidak segera menyimpan uang itu. Masuklah, tapi setelahnya sesuatu terjadi pada kami. Kami mengemas semua aset kami menjadi sebuah perwalian, dan kemudian menghilang dari dunia. Setelah mengatakan itu, An Kai Feng berkata lagi, mungkin setelah mereka memastikan bahwa misinya gagal, brengsek, seorang Chong Qiu segera mengutuk, orang-orang ini sangat sombong, mereka tidak mengambil uangnya, mereka hanya menghasilkannya. Kepercayaan keluarga jelas-jelas mencoba memberitahu kami bahwa mereka akan kembali lagi, bersambung.